Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi dengan LPK Syllabus International School bersama dengan Mr. Ewis. Ya, halo teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita sehat walafiat sehingga kita lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencetak atau memprint dokumen yang sudah kita ketik. Ya, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi dan ini adalah materi terakhir dari pembahasan ini tentang Microsoft Word. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencetak dokumen? Nah, sekarang yang pertama adalah kita buka dulu dokumen kita atau file yang kita akan print ya. Nah, sekarang sebelum kita print langsung, nah sekarang kita dulu preview, mempreview dulu dokumen kita melihat apakah sudah pas dengan marginnya atau sudah muat dengan kertasnya dan sebagainya. Nah, caranya kita pilih, letakkan kursor Anda di awal dokumen Anda, kemudian kita pilih menu file di sini. Nah, silakan Anda klik menu file, kemudian di sini Anda pilih print. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini bentuknya. Nah, karena ini yang kita gunakan adalah Microsoft 2010, maka tampilan preview seperti ini. Jadi hanya yang bisa kita gerakkan di sini, aktifkan di sini adalah hanya zoom-nya. Ini geser untuk memperbesar, ya kemudian untuk halamannya, nah ini ya bisa kita gulung ke bawah. Nah, ini kita bisa pindah ke halaman berikutnya. Ya, kebetulan di sini hanya satu halaman. Nah, nah setelah kita lihat di sini, kita perbesar di sini zoom-nya. Kita lihat dulu bagaimana sudah bagus atau ada kesalahan ketik. Nah, oke. Nah, apabila umpamanya ini ada kesalahan pengetikan, jadi kita bisa kita edit. Nah, tetapi karena ini 2010, tampilan previewnya seperti ini. Jadi untuk mengaktifkan untuk print preview edit modenya, maka harus kita kembali ke dokumen pertama. Ya, kita aktifkan dulu print preview untuk edit mode. Nah, karena 2007 itu langsung ada bisa kita edit di print modenya. Kalau 2010 tidak bisa kita langsung, berarti harus kita setting dulu. Nah, bagaimana cara untuk mengaturnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik aktifkan di kursor Anda di dokumen Anda. Setelah itu Anda klik kanan di toolbarnya di sini, salah satunya klik kanan, kemudian atau di sini bisa atau di ribbonnya klik kanan, kemudian pilih custom the ribbon. Ya. Nah, setelah muncul seperti ini, pilih choose command prompt. Kita pilih all commands. Setelah itu kita cari print preview edit mode. Ya, jadi kita cari gulur ke bawah ya sampai kita temukan namanya print preview edit mode. Ada ini lewat mungkin P-nya OPQRS. Nah, berarti di atas P. Nah, di atas lagi kita klik. Nah, di sini coba kita lihat ada sudah P. Nah, ini ada muncul.
Ini ada preview edit mode-nya, berarti harus diaktifkan. Nah, sebelum untuk mengaktifkannya, berarti kita pilih dulu di sini, apakah kita mau di menu home, kita mau aktifkan, berarti kita pilih new group, ya. Oke, new group, atau kita mau buat new tab, nah, seperti home atau ini ya bisa kita buat. Contohnya kita buatlah new tab. Nah, setelah itu ada new groupnya. Kemudian kita rubah ini menjadi edit text ya. Huruf kecil mengikuti bentuknya edit ya text. Ya. Kemudian setelah itu kita oke. Nah, ini sudah berubah. Nah, setelah itu kita klik di new group customnya, bisa kita rubah ya namanya di sini. Silakan edit text lah, edit print preview preview edit mode. Nah, oke. Setelah itu kita klik ini print view edit mode, kemudian kita pilih add. Nah, setelah itu dia akan sudah masuk di sini. Setelah itu kita oke. Nah, coba kita periksa di dekatnya menu home. Sudah ada. Kemudian kita klik edit text, maka akan muncul preview edit mode. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada margin, berarti kita diingatkan kembali untuk bagaimana marginnya sudah bagus. Kita lihat dulu, oh sudah bagus. Nah, kemudian orientasinya apakah sesuai dengan teksnya portrait atau landscape? Ya, sudah bagus. Kemudian di sini kita pilih jenis kertas yang kita gunakan, apakah kita letter atau legal atau A4 dan sebagainya. Setelah itu kita tentukan umpamanya A4. Kemudian di sini zoom-nya bisa kita klik. Nah, ini bisa 200%. Nah, coba kita klik. Nah, itu agak besar. Nah, oke. Kasih 100%. Ya. Oke. Iya, itu. Atau terlalu besar lagi kasih 75% sini. Kita klik sini. 75%. Oke. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada berarti one page berarti halaman, two page berarti langsung dua halaman di sini langsung di preview. Ya, di sini page width sesuai dengan lebarnya kertas. Itu. Ya, kita pilih gulung. Kita lihat di sini semua apakah ada kesalahan ketikan atau dan sebagainya. Nah, sekarang kita pilih. Kemudian di sini ada rulernya. Ya, ini mengaktifkan rulernya. Ya, ini kalau kita mau atur indennya, silakan aktifkan rulernya. Kemudian ini aktifkan magnifiernya kecil besar. Klik kiri, klik kanan, kecil. Klik kiri, besar. Klik kiri, kanan. Oke. Nah, untuk mengeditnya di sini, ya nonaktifkan dulu magnifiernya. Nah, contoh seperti ini kita besarkan, maka kursor Anda bisa edit. Nah, umpamanya ada kesalahan, contoh kita edit. Ya, kita lihat siapa tahu ada kesalahan, sedangkan apa ini biasa user ini kan lebih besar, berarti kita shift F3 saja. Iya, tuh ada kesalahan. Kita lihat ini menyenangkan komputer mengenal ya Microsoft Corporation versi. Ini cara mengedit. Nah,
Jadi sambil kita preview, kemudian kita bisa edit Intel. Nah, bukan Intel ya, huruf besar Shift F3. Ya, prosesor menempatkan. Ya, seperti itulah cara mengedit dokumen Anda sebelum kita preview. Nah, setelah bagus kita preview, berarti kita keluar dari preview ini, baru kita lanjutkan untuk memprint atau mencetak dokumen Anda. Caranya langsung kita bisa juga di Ctrl P ya, Ctrl P, ya muncullah seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan printer di sini, nah yang pertama harus kita pahami dulu fungsi-fungsi daripada ini semuanya. Oke. Yang pertama, ini adalah Coffees. Di sini adalah untuk menentukan berapa kali dokumen yang akan kita cetak. Ya, contoh umpamanya hanya satu kali, kasih satu. Kalau dua kali, berarti kasih dua kali. Berarti tiga, berarti nanti akan 3 kali tercetak dokumen Anda. Ya, berarti 3 kali dokumen yang akan kita cetak itu akan berulang. Kemudian yang berikutnya di sini ada printer status. Nah, sekarang di sini adalah untuk menentukan printer yang kita akan gunakan. Jadi di sini banyak printer, ada IP 2600, ada IP 3300, dan ada Epson L3 1110 dan sebagainya. Jadi intinya printer apa yang kita akan gunakan, silakan Anda pilih di sini. Manakala tidak ada di sini, berarti harus diinstal dulu baru kita pakai. Ya, karena tidak akan mencetak dokumen Anda kalau printernya tidak ada daftar namanya di sini. Oke. Nah, di sini adalah status printer yang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya di setting di sini. Nah, apabila kita pilih print custom range, ya berarti ini dulu yang pertama dulu kita print all page. Ya, kita pilih print all page. Apabila kita pilih print all page di sini, maka akan mencetak seluruh dokumen. Ya, jadi akan mulai nomor halaman 1 sampai umpamanya 10 halaman, berarti akan tercetak secara otomatis semua dokumen Anda akan tercetak. Ya. Itu yang kalau kita pilih print all page. Nah, kemudian apabila kita print dengan ini ada print selection, berarti yang kita blok itu saja yang tercetak. Ya. Kemudian ini print current page, di mana kursor Anda berada, itulah halaman yang akan di print. Di mana kursor Anda berada, di halaman keberapa kursor Anda berada, itulah halaman di mana kursor Anda berada itu akan terprint. Yang lainnya tidak akan terprint. Ya, itulah fungsi daripada print current page. Kemudian selanjutnya ada di sini ada print custom range. Nah, print custom range di sini apabila kita mau print sesuai dengan keinginan kita. Ya, contoh umpamanya, anggaplah dokumen kita ini adalah terdiri 10 halaman. Nah, sekarang kita hanya mau mencetak sebagian saja. Contoh umpamanya halaman 1, halaman 3, halaman 7. Jadi, kalau seperti ini, berarti kita gunakan koma. Ya, seperti itu. Nah, kalau umpamanya halaman 2 sampai halaman 6, berarti halaman 2 sampai 6 langsung akan terprint. Berarti halaman 1 dengan halaman
7, 8, 9, 10 itu tidak akan tercetak. Oke, jadi itulah fungsinya print custom range. Nah, setelah kita tentukan di sini halaman berapa kita inginkan. Nah, di sini adalah berapa kali kita mau print. Nah, sekarang di sini ada print one side. Nah, apabila kita mau print satu lembar, berarti kita gunakan ini print one side. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita manually print on board. Nah, apabila kita mau memprint dokumen kita ini settingannya adalah timbal balik. Jadi kita mau print, kita timbal balik. Artinya ini kita mau hemat kertas lah. Berarti harus kita timbal balik. Jadi untuk timbal baliknya berarti harus kita print manual print on both side. Ya, pilih. Oke. Nah, sekarang kalau tidak berarti kita gunakan print one side. Berarti satu kertas. Kemudian selanjutnya di collected. Ya, collected ya. Jadi ini adalah untuk pengurutan print. Ya, pada saat mencetak dokumen Anda, contoh umpamanya tadi halaman dokumen kita ini sampai 10. Berarti nanti di sini kita pilih collected. Berarti itu secara berurutan 1 sampai 10 baru akan print lagi untuk halaman 1 untuk pengkopian kedua. Oke, setelah sampai 10 lagi baru kembali lagi halaman 1 lagi untuk pengkopian ketiga karena di sini 3 kali kita copy. Ya, itu maksudnya berarti selesaikan dulu 1 sampai 10 baru mencetak lagi 1 sampai 10. Setelah sampai 10 berarti mencetak lagi 1 sampai 10. Begitu. Jadi selesaikan dulu 1 sampai 10. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita pilih uncollected. Nah, pilih di sini. Berarti itu diselesaikan dulu semuanya. Berapa kali tadi sini, berapa kali? 3 kali. Berarti yang diselesaikan itu adalah halaman 1 semua dulu. Satu-satu. Setelah selesai 3 kali dicetak halaman 1, berarti kembali ke mencetak lagi halaman 2. Halaman 2, 2 lagi, 2 lagi. Selesai 3. Berarti lanjut lagi halaman 3, 3, 3, 3. Berarti 3 kali selesaikan bertahap. Ya. Oke, jadi itu uncollected. Nah, kita pilihlah yang secara berurutan. Kemudian selanjutnya di portrait orientation di sini adalah kita memilih untuk posisi kertas. Ya, ini berdiri. Kemudian di sini adalah orange landscape berarti dia berbaring. Coba lihat di sini. Ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah untuk memilih jenis kertas yang kita gunakan. Untuk memastikan kertas apa yang kita gunakan, ya silakan Anda pilih dulu sebelum kita print ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini last custom margin ya. Jadi ini untuk mengatur marginnya. Apakah Anda sudah Anda sesuai dengan di sini atau Anda mau secara normal atau dengan ini yang sudah secara narrow atau moderate dan sebagainya. Oke. Nah, di sini tidak terlalu di marginnya karena sudah bagus. Kemudian selanjutnya di sini adalah memilih umpamanya kita printnya itu satu halaman satu kertas ya. Kalau kita pilih berarti 2 halaman satu kertas. Jadi nanti akan terbagi 2 printnya di situ. Cetakannya di sini akan 2 halaman dalam satu kertas ya. Kalau ini kita pilih berarti 4 halaman dalam satu
kertas ya. Jadi dalam satu kertas itu ada 4 halaman yang terprint. Nah, begitu pula dengan 6 dan sebagainya. Nah, sekarang kita satu-satu, berarti satu one page per sheet. Nah, setelah kita pilih, atur dengan baik di sini settingan printernya. Kalau umpamanya kita ragu dengan page setupnya, bisa kita pilih dengan page setup. Ya, ini mengatur marginnya. Oh, sudah bagus. Orientasinya, kemudian papernya, oke sudah. Nah, langsung saja di oke. Nah, setelah selesai kita setting, atur, berarti langsung kita klik ini satu kali print. Berarti klik satu kali, berarti satu kali dia print. Oke, berarti contoh kita klik print. Ya, akan muncul di sini nanti apabila printnya ada masalah. Seperti ini. Berarti printnya not ready, berarti tidak tersambung, terconnect. Ya, langsung saja di close. Nah, itu cara mencetak dokumen. Nah, bagaimana cara mencetak print bolak-balik secara otomatis? Nah, jadi memprint secara otomatis bolak-balik itu tergantung dari printer yang kita gunakan. Ada printer yang mendukung, ada yang tidak. Nah, sekarang caranya sama. Letakkan kursor Anda di sini, kemudian kita pilih Ctrl P. Kemudian di sini printnya silakan tentukan berapa kali, umpamanya satu kali. Kemudian halaman berapa, halaman 1 sampai halaman 5. Kemudian di sini yang harus kita lihat di sini, bagian print on one side-nya. Apakah di sini tidak menggunakan secara otomatis. Nah, jadi di sini tidak printer kita ini tidak mendukung untuk memprint bolak-balik secara otomatis. Berarti hanya kita bisa mendukung adalah print bolak-balik secara manual. Berarti ini kita pilih manually print on both side ya. Kita pilih ini. Nah, setelah kita pilih print manual, nah sekarang ini akan sudah bagus, langsung kita print. Nah, ini kan tidak terdeteksi. Nah, apabila berjalan ini akan apabila terkonek dengan laptop kita, dengan printer kita, itu akan langsung akan mencetak. Apabila umpamanya kita mau cancel atau membatalkan atau salah print, berarti kita tekan cancel sini. Iya, baru oke. Iya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya apabila beberapa kali kita print kemudian ada error, setelah kita print kembali itu tidak akan print kita tidak akan berjalan. Nah, berarti kita harus cek di sini, klik 2 kali di sini. Silakan Anda klik 2 kali sini. Printnya atau klik kanan open device. Ya. Sini coba kita print kembali. Ya, umpamanya kita close-kan. Ini coba kita close. Kemudian kita print lagi. Kita Ctrl P. Print lagi. Nah, ini kita close. Nah, sekarang klik 2 kali sini ada 2 dokumen yang tidak bisa muncul sini. Ya, ini muncul. Nah, apabila seperti ini bentuknya printer kita, maka itu tidak akan berjalan dengan
tidak akan jalan, printer kita akan mencetak karena ada error. Nah, untuk solusinya berarti harus diklik 2 kali tadi bentuk printer di taskbar Anda, kemudian Anda klik kanan kemudian Anda cancel. Kemudian yes. Klik kanan lagi, baru cancel lagi, yes. Setelah itu kita menggunakan printer kita akan lancar lagi untuk bisa memprint dokumen kita. Oke, jadi itulah cara mencetak dokumen. Ya, saya kira cukup jelas cara kita memprint. Jadi langsung saja Ctrl P langsung masuk di tampilan printer kita. Nah, saya kira cukup teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir materi ini bermanfaat bagi Anda. Mudah-mudahan memberikan kemudahan untuk melakukan atau melaksanakan, mengerjakan suatu pekerjaan di kantor, di lembaga, dan sebagainya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, kesetiaannya untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan saya ucapkan bila ada permohonan maaf bila mana ada kesalahan selama pembelajaran atau ada kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Dan saya undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.